Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Minasan o genki desu ka? Watashi mo genki desu. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang huruf hiragana, huruf katakana, dan kanji. Sekarang kita masuk dalam pelajaran pertama di kelas ini, yaitu tentang Chikoshokai dan tata bahasa yang paling dasar. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dalam bahasa Jepang. Hajimemashite, watashi wa Anissa desu. Watashi wa Indonesia kara kimashita. 26 歳です。Sensei desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, dalam perkenalan bahasa Jepang, kata yang pertama kali diucapkan adalah hajimemashite. Jadi, hajimemashite ini hanya digunakan pada saat pertama kali bertemu atau berkenalan. Jika sudah bertemu untuk yang kedua kalinya, tidak perlu menggunakan hajimemashite. Kemudian, saya menyebutkan nama saya, watashi wa Anissa desu. Menyebutkan asal saya, watashi wa Indonesia kara kimashita. Menyebutkan usia saya, 26 歳desu. Dan menyebutkan pekerjaan saya, sensei desu. Lalu ditutup dengan douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, dalam bahasa Inggris, padanan douzo yoroshiku onegai shimasu ini seperti nice to meet you, sementara hajimemashite ini seperti how do you do. Dalam bahasa Indonesia mungkin hajimemashite ini dapat diterjemahkan sebagai perkenalkan, seperti itu. Oke, saya ulang sekali lagi ya untuk perkenalannya dalam bahasa Jepang. Hajimemashite, watashi wa Anissa desu. Watashi wa Indonesia kara kimashita. 26 歳です。Sensei desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Saya ulangi sekali lagi ya. Hajimemashite, watashi wa Anissa desu. Watashi wa Indonesia kara kimashita. 26 歳です。Sensei desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, apakah teman-teman sudah bisa untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Jepang? Oke, kita masuk ke pola tata bahasa yang pertama. Di sini ada nani-nani wa nani-nani desu. Ini seperti simple present tense dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja pada contohnya. Watashi wa engineer desu. Saya insinyur. Sebelumnya, di dalam perkenalan saya mengatakan watashi wa Anissa desu. Saya Anissa. Watashi wa 26 歳です. Saya 26 tahun. Watashi wa sensei desu. Saya guru. Jadi, nani-nani wa nani-nani desu biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu. Dan ini adalah kalimat positif. Kemudian kita akan masuk ke dalam kalimat negatifnya. Jadi kalau des adalah kalimat positif, maka bentuk negatifnya adalah dewa arimasen. Nani-nani wa nani-nani dewa arimasen. Oke, kita lihat gambar yang ada di kanan. Watashi wa engineer dewa arimasen. Saya bukan insinyur. Watashi wa isya desu. Saya dokter. Begitu pula dengan gambar yang ada di kiri. Watashi wa isya dewa arimasen. Saya bukan dokter. Watashi wa engineer desu. Saya insinyur. Nah, pola berikutnya adalah nani-nani mo nani-nani. Ini artinya adalah juga. Contohnya,
Watashi wa isya desu. Saya dokter. Cindy-san mo isya desu. Cindy juga dokter. Oke, berikutnya ini adalah kata tanya. Jika ingin menanyakan nama orang lain, teman-teman bisa menggunakan kalimat tanya ini. Onamae wa dare desu ka? Onamae wa dare desu ka? Onamae wa dare desu ka? Namanya siapa? Nah, jika ada yang bertanya seperti ini pada teman-teman, silahkan dijawab namanya. Onamae wa dare desu ka? Anissa desu. Onamae wa dare desu ka? Watashi wa Anissa desu. Atau jika teman-teman sudah tahu siapa namanya, tetapi teman-teman tidak yakin apakah orang yang dimaksud itu benar, teman-teman bisa langsung menanyakan, Anissa-san desu ka? Anissa-san desu ka? Anissa-san desu ka? Jika teman-teman itu menanyakan kepada saya, maka saya akan menjawab, hai, so desu. Anissa-san desu ka? Hai, so desu. Anissa-san desu ka? Hai, so desu. Anissa-san desu ka? Hai, so desu. Namun, jika ternyata yang teman-teman tanyakan namanya itu bukan nama orang yang dimaksud, maka orang tersebut akan mengatakan, iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Contohnya, jika teman-teman bertanya kepada saya seperti ini. Anata wa Serin-san desu ka? Iie, chigaimasu. Anata wa Serin-san desu ka? Iie, chigaimasu. Anata wa Serin-san desu ka? Iie, chigaimasu. Lalu teman-teman bisa memberikan pembenarannya dengan menyebutkan nama teman-teman. Oke, berikutnya jika teman-teman ingin menanyakan siapa orang tersebut, teman-teman bisa menggunakan kalimat tanya, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Nah, jawabannya adalah ano hito wa Serin-san desu. Ano hito wa Serin-san desu. Ano hito wa Serin-san desu. Oke, lanjut ya. Jika kita ingin menanyakan asalnya dari mana, silahkan gunakan doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka? Oke, misalnya Serin-san adalah orang Inggris. Serin-san wa igirisu jin desu. Serin-san wa igirisu jin desu. Serin-san wa igirisu jin desu. Serin adalah orang Inggris. Jika Serin ditanyakan doko kara kimashita ka, maka Serin akan menjawab igirisu kara kimashita. Saya ulangi, jika Serin ditanyakan doko kara kimashita ka, maka jawabannya adalah igirisu kara kimashita. Nah,
Di sini ada kata igirisujing desu. Jadi, negara ditambah kata jing itu adalah kewarganegaraan. Saya ulangi, negara ditambah jing itu adalah kewarganegaraan. Contohnya, igirisujing, orang Inggris. Indonesia jing, orang Indonesia. Nihongjin, orang Jepang. Kemudian kalau teman-teman ditanya doko kara kimashita ka, jawabannya adalah nah, kita lanjut lagi ya. Oke, ini untuk menanyakan usia. Nansai desu ka? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Atau yang lebih sopannya, oikutsu wa? Oikutsu wa? Oikutsu wa? Nah, ketika teman-teman ditanyakan seperti ini, silahkan dijawab usianya. Contohnya, kalau teman-teman bertanya pada saya, nansai desu ka? Maka saya akan menjawab, watashi wa 26 desu. Jika teman-teman bertanya pada Serin, Serin-san wa nansai desu ka? Maka Serin akan menjawab 26 desu. Atau teman-teman bertanya pada Serin, oikutsu wa? Nah, Serin akan menjawab 26 desu. Nah, yang perlu diperhatikan pada teman-teman adalah menanyakan usia dalam konteks pertama kali bertemu kepada orang Jepang atau orang lain begitu ya, agak kurang sopan. Nah, kalau teman-teman bermaksud agar tahu apakah dia lebih tua atau lebih muda, sebetulnya teman-teman bisa menanyakan dengan di depannya itu menggunakan kata sumimasen, yang artinya maaf. Sumimasen. 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 Itu artinya maaf. Sumimasen, nansai desu ka? Sumimasen, nansai desu ka? Sumimasen, nansai desu ka? Atau, sumimasen, oikutsu wa? Sumimasen, oikutsu wa? Sumimasen, oikutsu wa? Nah, sebetulnya teman-teman tidak perlu untuk menanyakan usia. Jadi karena sapaan sang dalam bahasa Jepang ini kan sifatnya netral. Jadi untuk yang lebih tua itu bisa digunakan, kepada yang lebih muda juga bisa digunakan. Karena kan kalau orang Indonesia terkadang suka tersinggung ya kalau misalnya lebih tua dipanggil nama atau lebih muda dipanggil Pak atau Bu atau kadang-kadang Mas atau Mbak gitu, karena merasa saya kan masih muda seperti itu. Tapi kalau di Jepang sapaan sang ini lebih netral. Jadi silahkan gunakan sapaan sang ketika pertama kali bertemu. Sampai teman-teman tahu apakah usianya di bawah teman-teman atau di atas teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah ketika kita akan memperkenalkan orang lain. Misalnya seperti ini, saya punya 3 orang teman yang akan saya perkenalkan pada minasang. Hai, minasang, kochira wa Serin-san desu. Igirisu kara kimashita. Isha desu. Kemudian orang yang kedua, kochira wa Cindy-san desu. Indo kara kimashita. Cindy-san mo Isha desu. Kemudian orang yang terakhir, kochira wa Asep-san desu. Banturu kara kimashita.
Gakusei desu. Atau teman-teman dapat memperkenalkan ano hito wa Serin-san desu. Igirisu jin desu. Isya desu. Yang berikutnya, ano hito wa Cindy-san desu. Indo jin desu. Ano hito mo Isya desu. Kemudian yang terakhir, ano hito wa Asep-san desu. Banturu jin desu. Gakusei desu. Nah, ketika teman-teman memperkenalkan orang lain, tidak perlu menggunakan hajimemashite dan dozo yoroshiku onegai shimasu. Perlu diingat, sekali lagi, ketika teman-teman memperkenalkan orang lain, tidak perlu menggunakan hajimemashite dan dozo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite dan dozo yoroshiku onegai shimasu hanya digunakan ketika memperkenalkan diri sendiri. Ya, kita sekarang sudah sampai di kesimpulan. Jadi, pelajaran kita hari ini mengenai Jiko Shokai. Kemudian di Jiko Shokai itu ada hajimemashite yang digunakan pertama kali pada saat perkenalan. Dan ketika dua kali bertemu tidak perlu menggunakan hajimemashite. Kemudian dozo yoroshiku onegai shimasu. Ketika perkenalan ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Kemudian ketika ingin mengucapkan asal bisa menggunakan nani-nani kara kimashita. Negara atau tempat asal ditambah kara ditambah kimashita. Negara atau tempat asal ditambah kara ditambah kimashita. Berikutnya, ketika ingin mengucapkan kewarganegaraan, silahkan menggunakan nani-nani jin desu. Negara atau suku ditambah jin ditambah desu. Negara atau suku ditambah jin ditambah desu. Berikutnya adalah ketika teman-teman ingin mengucapkan usia. Nani-nani sai desu. Angkanya ditambah sai ditambah desu. Angka ditambah sai ditambah desu. Kemudian yang berikutnya, ketika ingin mengucapkan atau bertanya, orang ini siapa? Siapa namanya? Silahkan menggunakan pola kalimat nani-nani dare desu ka? Nani-nani dare desu ka? Nah, berikutnya adalah ketika kita ingin memperkenalkan orang lain. Bisa menggunakan ano hito wa. Ano hito wa. Jadi hito itu artinya orang ya. Nah, bumpo yang kita pelajari hari ini atau tata bahasa yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, nani-nani wa nani-nani desu. Itu adalah kalimat positifnya. Kemudian nani-nani wa nani-nani de wa arimasen. Itu adalah kalimat negatifnya. Kemudian nani-nani wa nani-nani desu ka. Ini adalah bentuk tanyanya. Dan yang terakhir adalah nani-nani mo nani-nani. Ini artinya juga. Hai, renshu shimashou. Ayo kita latihan. Di sini ada 3 pertanyaan atau 3 perintah yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama, jiko shokai shite kudasai. Silahkan memperkenalkan diri teman-teman. Yang kedua, tomodachi yo interview shite kudasai. Silahkan teman-teman mewawancarai teman-temannya. Dan yang terakhir, tomodachi yo shokai shite kudasai. Silahkan perkenalkan teman-teman yang tadi teman-teman wawancarai. Ja, ini adalah tugas teman-teman yang harus dikerjakan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan,
Bisa ditulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada saya. Hai, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perkenalan dan tata bahasa yang dasar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.